kembali lagi di Tempo Dulu. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Pertama. Jadi stay tune. Perang Dunia I banyak diingat sebagai salah satu perang dengan jumlah korban terbanyak. Tetapi ia juga diingat sebagai perang yang sangat berperan penting dalam sejarah dunia. Karena ia telah membukakan pintu bagi revolusi-revolusi politik di negara Eropa. Semua tragedi ini berawal dari pembunuhan Archduke Franz Ferdinand yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Austria-Hungaria. Dia dibunuh oleh seorang pemuda berumur 17 tahun yang bernama Gavrilo Princip. Gavrilo Princip ini sendiri merupakan seorang anggota dari kelompok bersenjata yang didirikan oleh petinggi militer Serbia bernama The Black Hand. Kelompok ini sendiri bertujuan untuk membebaskan Yugoslavia dari Austria-Hungaria dan mendirikan Serbia yang baru. Tidak terima dengan perlakuan yang diterima oleh putra mahkotanya, Austria-Hungaria pun menyatakan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Pernyataan perang ini membuat Rusia ikut serta akhirnya untuk membela kawannya Serbia. Kemudian Jerman merasa tidak aman karena dia berada dekat dengan Perancis yang merupakan kawan dari Rusia. Maka Jerman pun berusaha untuk menyerang Perancis melalui Belgia. Awalnya Jerman menginginkan Belgia untuk membiarkan mereka lewat dengan damai, tapi Belgia tidak mau. Tentu saja, Jerman menambahkan Belgia pada daftar musuhnya. Berusaha untuk menghentikan perang, Inggris mengirimkan ultimatum kepada Jerman untuk berhenti menyerang Belgia. Tetapi tentu saja, Jerman menolak. Sehingga akhirnya Inggris pun menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus 1914. Tetapi, selain membawa kerusakan masif di benua Eropa, Perang Dunia I juga mengenalkan inovasi-inovasi baru pada dunia. Contohnya adalah untuk perang dan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang, tank, pesawat dan zeppelin, dan U-boat digunakan. Sehingga kini perang dapat dilakukan di darat, di udara, dan di laut. Tidak lupa, pada tahun 1916 diciptakan helm dengan mikrofon dan earphones yang dapat memudahkan komunikasi antara pilot dan awak di darat melalui radio. Untuk pertama kalinya pula, manusia menggunakan senjata kimia berupa gas. Pada 1914, gas air mata lah yang diperkenalkan terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh gas fosgene dan klorin yang menyebabkan sesak nafas di tahun 1915. Gas terakhir yang dikenalkan pada 1917 adalah gas mustard. Meski terakhir diperkenalkan, gas ini memiliki efek yang cukup mematikan karena dapat membuat kulit yang terpapar melepuh, kemudian korban juga akan muntah dan mengalami sakit mata. Selain senjata kimia, senjata api juga naik daun pada zaman Perang Dunia Pertama karena adanya senapan mesin. Senapan yang dapat menembakkan 600 peluru per menit ini diciptakan di tahun 1884, tetapi baru banyak digunakan di masa Perang Dunia Pertama. Selain perkembangan teknologi dalam perang, inovasi-inovasi brilian lain juga turut bermunculan di era Perang Dunia I. Di antaranya adalah stainless steel, lampu ultraviolet, tisu wajah, dan kotex. Stainless steel ditemukan pada tahun 1913 oleh Harry Birley of Sheffield dari Inggris. Karena semasa perang banyak anak-anak yang berlindung di dalam ruangan, maka anak-anak tersebut mengalami penyakit tulang di mana tulang mereka melapuk, sehingga ditemukan lampu ultraviolet yang digunakan sebagai penanganan penyakit tersebut. Tisu wajah
dan Kotex berasal dari bahan yang hampir sama, yaitu Seleucate. Keduanya ini ditemukan oleh peneliti dan Vice President dari Kimberly-Clark, sebuah perusahaan di Amerika. Pada awalnya, Seleucate digunakan sebagai perban untuk operasi di zaman perang. Tapi kemudian suster dari rumah sakit di zaman perang menemukan kegunaannya sendiri untuk mereka, sehingga pada akhirnya Kimberly-Clark pun menerbitkan atau memproduksi Seleucate sebagai pembalut wanita yang diberi nama dengan Kotex. Sekarang saatnya kita berbicara tentang olahraga di Perang Dunia Pertama. Tahukah Anda bahwa pada Perang Dunia Pertama, semua kejuaraan internasional dihentikan ataupun ditunda karena banyak atletnya yang direkrut untuk di tentara untuk membela negara mereka. Sedih kan? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Indonesia? Apa kabarnya ya pas Perang Dunia I? Indonesia! Indonesia? Indonesia? Pertama-tama, perlu diingat bahwa pada tahun 1914 hingga 1918, Indonesia masih merupakan koloni Belanda yang dinamakan Hindia Belanda. Pada zaman inilah Indonesia mulai memiliki jalan beraspal, rel kereta api, dan bank. Tidak lupa, tata kota dan arsitektur khas Belanda juga mulai menghiasi kota-kota di Indonesia. Bangunan-bangunan kuno ini dapat kalian temukan di beberapa kota besar seperti Semarang dan Surabaya hingga sekarang. Jadi, kita sudah belajar tentang Perang Dunia Pertama dan perkembangan teknologinya. Berikut adalah poin-poin yang perlu kalian ingat. Perang Dunia Pertama berlangsung pada tahun 1914 hingga 1918 di Eropa dan diikuti oleh Amerika Serikat dan 6 negara di Eropa. Teknologi baru yang mulai banyak digunakan zaman itu adalah tank, U-boat, pesawat dan zeppelin, komunikasi radio, senjata otomatis, stainless steel, lampu UV, tisu, dan Kotex. Saat itu, sport tidak ada pertandingan. Indonesia mengalami perbaikan dalam bentuk infrastruktur seperti rel, jalan, tata kota, dan bangunan-bangunan arsitektur. Sekian dari Tempo dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.